cerita tentang Muhammad Al-Fatih dari buku Felix Xiao. Bayangkan sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Kota itu bernama Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Temboknya sangat kokoh, dikelilingi laut dan telah menggagalkan puluhan serangan dari berbagai kerajaan. Banyak orang percaya kota itu tidak akan pernah jatuh. Namun, pada tahun 1453, keyakinan itu berubah karena seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih bukanlah anak yang dibesarkan untuk hidup biasa. Ayahnya, Sultan Murad II, telah mempersiapkannya menjadi pemimpin. Ia belajar Al-Quran, hadis, ilmu pemerintahan, strategi perang, matematika, sejarah, hingga menguasai beberapa bahasa asing. Para gurunya terus menanamkan sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Konstantinopel suatu hari akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin bersama sebaik-baik pasukan. Kalimat itulah yang menjadi impian terbesar dalam hidupnya. Saat masih muda, Muhammad Al-Fatih pernah diangkat menjadi sultan. Namun, karena usianya masih sangat belia, banyak musuh menganggapnya lemah. Setelah ayahnya kembali memimpin dan kemudian wafat, Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta. Kali ini ia telah matang secara ilmu, mental, dan kepemimpinan. Begitu menjadi sultan, ia langsung memusatkan perhatiannya pada satu tujuan besar, menaklukkan Konstantinopel. Ia tahu bahwa kemenangan tidak mungkin diraih hanya dengan keberanian. Karena itu, ia mempersiapkan segalanya. Dengan sangat teliti, benteng dibangun di tepi Selat Bosporus untuk mengendalikan jalur laut. Meriam-meriam raksasa dibuat dengan teknologi terbaik pada masanya. Pasukan dilatih tanpa henti, armada laut diperkuat, dan setiap strategi disusun dengan cermat. Pada bulan April 1453, pengepungan dimulai. Meriam besar terus menghantam tembok kota. Namun, pertahanan Konstantinopel masih sangat kuat. Di Teluk Goldenhorn, Bizantium memasang rantai baja raksasa yang menghalangi kapal-kapal Utsmani masuk. Banyak orang mungkin akan menyerah, tetapi Muhammad Al-Fatih justru menciptakan strategi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia memerintahkan ratusan kapal diangkat dari laut, lalu digeser melewati perbukitan di atas balok-balok kayu yang telah dilumur minyak. Dalam satu malam, kapal-kapal itu berhasil dipindahkan ke sisi lain teluk, melewati penghalang rantai yang selama ini dianggap mustahil ditembus. Keesokan paginya, penduduk Konstantinopel terkejut. Kapal-kapal Utsmani telah berada di belakang pertahanan mereka. Moral pasukan Bizantium mulai runtuh. Setelah hampir 2 bulan pengepungan, serangan terakhir dilakukan pada 29 Mei 1453. Pertempuran berlangsung sengit. Akhirnya tembok pertahanan berhasil ditembus dan Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani. Muhammad Al-Fatih memasuki kota bukan sebagai penghancur, melainkan sebagai pemimpin yang menjaga ketertiban. Ia melarang penjarahan yang berlebihan, memberikan perlindungan kepada penduduk, serta memulai pembangunan kembali kota tersebut. Konstantinopel kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang kelak dikenal sebagai Istanbul.